Halo guys, berjumpa lagi di YouTube channel analisis investasi. Nah, oke guys, jadi nanti di video kali ini aku akan sharingnya materi untuk teori dan aplikasi dalam portofolio dan investasi. Oke, jadi sebelum aku mendalami lebih lanjut menjelaskan apa itu portofolio investasi, jadi di sini teman-teman aku akan kasih gambaran dulu apa sih pengertian dari investasi itu sendiri ya. Oke, langsung aja ya. Di sini untuk cakupan pembahasannya itu terdiri dari overview, definisi investasi, investasi dan konsumsi, proses keputusan investasi. Jadi ini tuh benar-benar cakupan pembahasan yang dibutuhkan ya dalam menentukan mulai dari proses, mulai dari definisi apa itu investasi, terus kita mau memilih atau mengambil keputusan investasi apa yang akan kita pilih ya, karena di instrumen keuangan itu banyak sekali instrumen-instrumen keuangan untuk bisa kita investasikan, seperti di saham, di bond atau di surat hutang, terus ada reksadana, ada valuta asing ya. Oke, terus kini kita langsung aja ya, kita ke bab overview. Oke, di sini overview itu adalah setiap individu bekerja untuk memperoleh penghasilan. Ya, penghasilan yang dimiliki seseorang merupakan sumber daya yang dapat dikonsumsi pada saat ini atau di masa datang. Seseorang yang ingin berinvestasi semestinya mau mengorbankan konsumsi saat ini atau sacrifice current consumption. Oke, jadi ini overview tuh jadi kayak gambaran ya, gambaran dari apa sih dalam gambaran investasi baik dari segi teori maupun aplikasinya. Oke, di sini kita langsung ya ke poin selanjutnya, yaitu definisi investasi. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Oke, seperti ini misalkan ya. Jadi investasi itu gampang banget ya. Di sini pengertiannya itu lebih ke komitmen sumber daya lainnya, yaitu dana ya, baik mau secara finansial, dan sumber daya lainnya itu maksudnya itu bisa, kalau misalkan kalian punya mesin itu bisa, misalkan dalam sebuah usaha kalian kan yang dibutuhkan itu pasti modal ya, modal, dana, terus peralatan, perlengkapan. Nah, misalkan kalian tidak punya financial tapi kalian punya modalnya itu berupa peralatan atau perlengkapan, nah itu bisa kalian jadikan sebagai investasi, dan nilai barang itu pun nanti akan dikalkulasikan dalam jumlah value-nya itu berapa. Jadi itulah nilai investasi kalian, begitu ya. Terus oke, di sini contoh pertamanya itu adalah investasi pada saham mengharapkan keuntungan dari kenaikan harga saham atau pembagian dividen. Nah, di sini misalkan kalian investasinya itu contohnya ada di instrumen saham. Nah, saham itu menghasilkannya tuh dari mana sih, Kak? Oke, jadi di sini ada dua sumber penghasilan ya kalau kita akan menginvestasikan dana kita itu di instrumen saham ya. Jadi kita kayak membeli saham perusahaan yang akan kita pilih gitu ya. Ada dua, pertama itu adalah capital gain, dan yang kedua itu adalah pembagian dividen. Dividen itu apa sih bedanya antara capital gain sama pembagian dividen? Nah, untuk capital gain itu selisih harga saham yang kita beli lalu kita jual kembali saham tersebut. Nah, di situ kalau misalkan ada selisih saham yang kita beli itu jauh lebih murah pada terus kita
jual pada saat harga sahamnya itu naik. Nah, dari selisih itulah kita akan mendapatkan keuntungan dari per lembar sahamnya gitu. Nah, seberapa banyak sih biasanya saham itu bisa dibeli? Biasanya itu saham itu bisa dibeli minimal satu lotnya itu 100 lembar. Jadi kalau misalkan harga saham Telkom per lembarnya misalkan 5.000, nah tinggal kalikan aja tuh 100 lembar, berarti sekitar 500.000 ya untuk satu lotnya. Nah, jadi menurut aku teman-teman ya tinggal pilih. Cuman biasanya kalau anak muda itu relatif lebih suka capital gain ya daripada dividen ya, karena di sini juga anak muda itu cenderung ingin menghasilkan uang itu kayak lebih instan, lebih cepat, terus suka dengan tantangan, karena kan untuk menganalisa untuk mendapatkan keuntungan dari capital gain itu kan dibutuhkan dua analisis ya, yaitu analisis teknikal dan fundamental gitu. Jadi benar-benar biasanya ini tuh investor-investor yang muda gitu. Kalau misalkan investor yang udah lanjut usia gitu kan, yang mungkin uangnya bingung mau dikemanain gitu kan, tapi ya udah nggak ada tanggungan apa-apa gitu. Jadi ya biasanya itu ini investor-investor yang sudah lanjut usia gitu. Jadi ya berapapun itu keuntungan dari kegiatan operasional perusahaan yang dia investasikan itu ya dia akan terima-terima aja gitu. Ya, jadi itu yang membedakan antara investor yang menyukai capital gain dengan dividen. Nah, kalau capital gain itu resikonya sangat besar ya guys. Kalau dividen itu cenderung low risk gitu. Tapi ya high return yang kalau misalkan cash flow kalian mampu menganalisa prediksi harga saham itu dengan analisis teknikal dan fundamental, kalau kalian terbiasa dengan hal itu, kalian bisa mendapatkan capital gain, ya itu memang cash flow-nya lebih cepat dibanding yang dividen. Ya sekarang kalau misalkan dividen gini, kita beli saham misalkan Telkom berapa lot, misalkan ya 100 lot itu kepemilikan saham kita tuh berapa persen sih dari total semua saham yang diperjualbelikan oleh emiten Telkom Indonesia. Misalkan kepemilikan kita ya 0,0000 sekian persen gitu kan dari total kepemilikan saham terbesarnya. Misalkan ya tetap aja gitu kan, semakin besar kita menanam jumlah investasi ke dalam perusahaan tersebut ya keuntungan dividennya pun pasti akan lebih besar. Nah, kalau misalkan investasinya kita nilainya mungkin dalam value ya kontribusinya hanya 0,0 sekian persen, ya kita pun akan mendapatkan sesuai dengan kontribusi kita gitu. Beda kalau dengan capital gain memang secara perputaran cash flow-nya itu kayak lebih cepat gitu, tapi balik lagi dalam dunia investasi itu udah hukumnya itu high risk high return gitu. Jadi resiko yang besar itu udah pasti returnnya pasti besar gitu. Kalau kalian tidak mau, bukan tipikal investor yang risk taker, ya kalian bisa memilih pembagian keuntungan dari investasinya itu dari dividen gitu. Jadi kalian gak perlu capek-capek menganalisis teknikal, analisis fundamental gitu kan. Belum lagi hal-hal yang berkaitan dengannya, misalkan geopolitik, geoekonomi, karena itu benar-benar sangat pengaruh terhadap laju nilai harga saham setiap harinya gitu. Nah, terus ini poin yang kedua, waktu yang Anda korbankan untuk belajar. Oke, jadi waktu yang kalian korbankan untuk belajar itu pun menjadi investasi. Kenapa? Itu kan investasi ilmu ya gitu, dalam berupa ilmu gitu ya. Investasi itu bukan hanya satu hal yang berwujud saja gitu. Ada yang mungkin benefitnya itu kita bisa rasakan tapi tidak terlihat, tapi mampu kita rasakan. Terus investasi wajah juga, misalkan itu kayak perawatan sejak dini untuk merawat kulit kita, nanti pada saat lanjut usia kulit kita tuh masih tetap kencang, mulus gitu. Nah, itu juga salah satu investasi gitu ya. Jadi banyak banget
Nah, sebenarnya kalau kita mau mendeskripsikan apa itu investasi gitu. Nah, terus yang kedua itu kegiatan investasi. Dalam buku ini, membahas investasi berkaitan dengan pengelolaan aset finansial, khususnya sekuritas yang diperdagangkan atau marketable security. Kegiatan investasi dapat dilakukan pada sejumlah aset seperti aset real, tanah, emas, mesin, atau bangunan. Terus yang kedua ada aset finansial, deposito, saham, obligasi, option, warrants, and future. Oke, jadi dalam kegiatan investasi itu kalian bisa pilih ya, kalian mau pilih yang aset real seperti tanah, emas, mesin, bangunan, itu kalian bisa, atau kalian mau investasikan itu ke dalam aset finansial ya, seperti tadi ya, instrumen-instrumen keuangan ya, seperti deposito, saham, obligasi. Nah, dari aset finansial ini, dari ketiga jenis investasi di instrumen keuangan itu antara deposito sama obligasi. Pertanyaannya, kalau aku runutkan berdasarkan resiko yang paling terbesar itu, pertama adalah saham, yang kedua obligasi, yang ketiga deposito. Oke, jadi saham itu memang instrumen keuangan yang paling beresiko ya, high risk. Kalau kalian mau tipikal yang investor yang bukan risk taker atau tipikal yang suka cari-cari aman gitu, kalian bisa pilih deposito atau obligasi. Begitu guys. Nah, di sini aset finansial adalah klaim berbentuk surat berharga atas sejumlah aset-aset. Ya. Oke, sekarang definisi dan jenis investor. Ya, untuk slide selanjutnya. Nah, di sini pihak-pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut investor. Nah, jadi kan tadi kita sudah membahas apa itu definisi dari investasi. Nah, orang yang melakukan kegiatan investasi disebut investor ya guys. Nah, investor itu pada umumnya bisa digolongkan menjadi dua. Ada investor individual, ada institusional. Individual itu ya terdiri dari beberapa individu ya melakukan aktivitas investasi. Kalau misalnya institusi itu biasanya terdiri dari perusahaan-perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana, lembaga simpan pinjam, lembaga dana pensiun, maupun perusahaan investasi. Oke, mungkin untuk poin yang ini kalian udah paham lah ya apa maksudnya. Nah, untuk slide selanjutnya di sini hubungan antara investasi dan konsumsi. Oke, apa sih hubungan dari antara keduanya, antara investasi dan konsumsi? Oke. Di sini kesejahteraan moneter ditunjukkan oleh penjumlahan pendapatan yang dimiliki saat ini dan nilai saat ini ya, atau present value. Pendapatan di masa datang atau future value. Nah, orang seharusnya membuat keputusan seperti berapa banyak penghasilan saat ini yang seharusnya dihabiskan atau dikonsumsi, dan berapa banyak seharusnya diinvestasikan menurut preferensinya. Nah, oke guys, jadi di situasi saat ini bahkan presiden kita, terus ibu menteri keuangan, ya pokoknya Pak Luhut lah ya, pokoknya ketiga pejabat kita di Indonesia itu sudah mewanti-wanti bahwa di akhir tahun ini tuh akan ada yang namanya resesi global. Nah, ini sangat berkaitan sekali dengan kejadian saat ini. Jadi benar-benar relate. Kenapa? Karena pendapatan yang dimiliki saat ini itu benar-benar tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ya, bukan keinginan. Jadi kenapa? Bukan karena gajinya yang ya, mungkin salah satu faktornya kurs mata uangnya itu turun ya, terutama untuk kurs euro, terus pound sterling. Mungkin ada sejumlah negara di Timur Tengah juga seperti Pakistan, terus di Turki juga akan mengalami inflasi.
mata uangnya itu sebesar 80%. Jadi benar-benar IMF menyatakan bahwa 2023 itu akan menjadi tahun yang mungkin bisa dibilang gelap gitu ya, karena memang hampir semua negara itu mengalami kesulitan keuangan ya, krisis moneter, karena setelah adanya pandemi COVID itu kan proses pemulihan ekonomi, setelah itu ada perang gitu antara Rusia dan Ukraina. Jadi ya udah semakin menambah terprosok gitu kondisi ekonomi global saat ini. Belum juga kita istilahnya recovery secara ekonomi. Sudah ada perang, karena pengaruh geopolitik global itu sama geoekonomi global itu pasti akan pengaruh terhadap kebijakan di Indonesia. Itu akan sangat berpengaruh guys, mau sedikit mau besar itu pasti akan pengaruh. Kayak misalkan kemarin sempat langka untuk minyak goreng. Kenapa? Karena untuk konsumsi di benua Eropa Barat itu terutama ya, untuk benua Eropa itu penopangnya itu oleh negara Rusia gitu, untuk konsumsi gandum, minyak, Rusia dan Ukraina, karena memang mereka ya pengekspor untuk pangan dan energi gitu. Nah sekarang di stop supply energi dan pangannya, jadi demand tetap meningkat gitu kan, terus supply-nya sedikit, otomatis harga akan mahal. Nah ini guys yang menyebabkan gitu antara hubungan investasi dan konsumsi. Nah terus di satu sisi gitu kan, ini bukan hanya krisis individu aja, bahkan untuk perusahaan pun pasti sangat kesulitan, apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri energi gitu kan, terus yang membutuhkan energi yang lebih. Sekarang kalau misalkan energi nggak ada, listrik nggak ada, terus industri perusahaan itu bisa bergerak, perusahaannya gimana coba kalau nggak ada energi. Jadi ini benar-benar kayak mengancam ya, mau tidak mau pasti akan ada namanya PHK massal gitu kan. Terus ditambah mungkin biaya listrik juga semakin mahal. Nah ditambah lagi sekarang kan menuju akhir tahun gitu, udah akhir tahun sih, udah mau winter gitu ya di beberapa sejumlah negara, terutama di negara Eropa. Nah itu kan pasti mereka akan membutuhkan energi lebih gitu, karena akan menggunakan alat pemanas suhu tubuh, alat pemanas ya seperti heater gitu. Nah sedangkan kan sekarang stok energinya itu benar-benar kayak terbatas gitu. Jadi udah bisa kebayangkan dengan cuaca dingin, winter, udah kedinginan, terus kelaparan juga gitu kan, karena sekarang harga pangan juga mahal gitu di sana. Jadi aku terkadang benar-benar kayak bersyukur ya, kita hidup di Indonesia cuma ada 2 iklim ya, musim hujan sama musim panas. Terus kita juga sebenarnya sumber pangan juga banyak banget ya. Kalau misalnya nggak ada beras, kita bisa pakai jagung, bisa pakai kentang. Jadi benar-benar pengganti karbonnya itu masih ada gitu, barang-barang substitusi lainnya gitu. Jadi ini bisa jadi pertimbangan ya, informasi juga untuk teman-teman mulai dari sekarang. Kalau dalam krisis seperti ini, cash is king gitu. Jadi utamakan kalian membeli aset yang cepat, yang tingkat likuiditasnya itu cepat, jadi gampang untuk dicairkan. Kalau misalkan kalian investasikan instrumen real yang tadi, yang tanah, yang nggak masalah. Kalau misalkan kalian merasa finansial pribadi kalian merasa aman, tercukupi, terus kalian merasa uang itu aman untuk dibelikan aset properti, ya tidak ada masalah guys. Cuman kalau misalkan kalian merasa ya mungkin keuangannya belum benar-benar kayak stabil, aku rasa kalian bisa investasikan di instrumen-instrumen yang tingkat likuiditasnya itu lebih cepat, seperti mungkin salah satunya emas
Ya kan sekarang banyak banget kan emas itu bisa dibeli, nggak langsung ke toko emasnya langsung, kita bisa beli secara online melalui digital ya, Mas Antam kayak gitu. Salah satu contohnya itu kita bisa beli di Dinaran ya, di aplikasi Dinaran aja gitu, cukup ya. Jadi di situ kita bisa cepat untuk membelinya, dan kita pun kalau misalkan perlu uang ya kita pun cepat untuk jual kembali si emas tersebut ya. Oke, terus ini apa nih, ini grafiknya ya, ini ilustrasi kebutuhan konsumsi investasi. Oke, titik A dan B, A, B, dan C menunjukkan pola konsumsi investasi yang berbeda-beda. Oke, kita skip aja ya untuk si grafiknya. Nah, sini trade off dalam konsumsi ya, K0 dan investasi K1. Dengan keberadaan aset kedua ini, Ibu Tutik pasti akan lebih menyukai aset kedua yang memberikan 8% ketika investasi, dan lebih menyukai aset pertama sebelumnya pada tingkat bunga 4% ketika meminjam. Oke, di sini ilustrasi keputusan konsumsi investasi dengan dua alternatif. Oke, kita langsung ya ke slide selanjutnya. Di sini ada tujuan investasi. Oke, di sini kita bisa lihat ya, tujuan investasi itu apa sih? Ya pasti untuk meningkatkan kesejahteraan investor dong. Daripada kita taruh uangnya gitu kan nggak jadi apa-apa, kan lebih baik kita investasikan uang tersebut biar nilai jualnya itu, biar nilainya itu semakin bertambah. Kalau penghasilan kita semakin bertambah, otomatis kesejahteraan kehidupan kita pun ya ikut bertambah guys gitu. Nah, sini contoh investasinya ya, misalkan saudara Rudi mulai menabung 3 juta per tahun pada usia 25 tahun. Rudi pensiun 40 tahun, kemudian pada usia 65 tahun, besarnya nilai mendatang investasi saudara Rudi dapat dihitung sebagai berikut. Nah, ini juga kalian bisa menjadi pertimbangannya, karena uang itu kan bisa kemakan sama inflasi gitu. Jadi kalian itu kalau mau investasikan sesuatu itu harus dihitung dengan present value dan future value-nya guys gitu. Jadi uang 3 juta nih pada usia 25 tahun dengan uang 3 juta pada saat Rudi usia 60 tahun itu pasti nilainya akan menyusut gitu. Biasanya uang 3 juta itu cukup untuk beli banyak hal, tapi pada saat dia usia 65 tahun karena inflasi, dia mungkin tadinya bisa beli misalkan 10 item pada usia 25 tahun, tapi karena pada saat usia 65 tahun uang 3 juta itu cukup hanya untuk beli misalkan 2 item emas saja gitu. Nah itu jadi karena uang itu ada nilai apa ya, future value-nya gitu. Jadi kalian harus pertimbangkan juga pintar-pintar untuk minimal bisa mengimbangi inflasi lah gitu. Jadi nilainya itu dia nggak terdepresiasi gitu. Kalau uang kan bisa banyak kena inflasinya gitu guys. Nah di sini contohnya ya, pada tingkat bunga 8%. Oke, jadi ini ada 3 pilihan. Ada tingkat bunga 8%, 12%, sama 20%. Nah di sini untuk tingkat bunga 8% itu per tahun ya guys. Nah jadi di sini nilai mendatang 40, 3 juta. Nah ini IVA 40. Nah ini tuh 8% future value, pokoknya FV. Ini tuh ada ya rumusnya, kalian ada tabelnya kayak gitu. Misalkan untuk 8, misalkan untuk 8% untuk 40 tahun itu pasti kalian bisa nanti ada tabelnya ya untuk menentukan future value. Nah di sini sama dengan 3 juta dikali 259,06, jadi 777.180 rupiah. Nah sedangkan untuk tingkat bunga 12%
itu dapatnya 2.301.270. Terus dengan tingkat bunga 20%, wow, ini akan semakin besar lagi ya, 22 miliar. Nah, jadi pada saat kalian mau menginvestasikan sesuatu itu, tingkat bunganya itu per tahunnya berapa persen gitu. Misalkan kalian sudah nabung nih selama 40 tahun 40 mendatang gitu kan, ya mungkin tadinya 3 juta dikali berapa nih, misalkan 3 juta sebentar ya. Oke, misalkan 3 juta untuk 40 tahun tuh berapa bulan sih? 40 tahun dikali 12, 480 bulan ya, dikali 3 juta, 1,44 miliar. Oke, menurut aku tingkat suku bunga 8% itu sangat tidak rekomendasi ya guys, karena di sini dia terdepresiasi 1, berarti berapa ya? Sampai lupa. 1,4 nih guys. Jadi bener-bener gak worth it banget nih untuk nilai value tabungan Rudy untuk 40 tahun mendatang itu nilainya jadinya cuma 777 juta guys, kalau suku bunganya 8%. Tapi kalau suku bunga 12% masih oke lah ya, ini nilai di masa yang akan mendatangnya itu jadi 2,301 juta 2,3 miliar. Apalagi ini dengan suku bunga 20%. Wah, ini mantep banget sih. 0,31 pokoknya ya buletin lah ya, 22 miliar. Nah, jadi kalian bisa perhitungkan, misalkan kalian mau investasi untuk beberapa jangka tahun ke depan, terus nilai investasinya itu future value-nya itu untuk 40 tahun berapa. Nah, seperti ini guys cara perhitungannya ya. Jadi kalian bisa mengambil keputusan suku bunga mana yang harus kalian pilih gitu. Nah, terus di sini masih di tujuan investasi ya, untuk melihat apakah kesejahteraan saudari Rudy meningkat di masa datang dengan menabung 3 juta per tahun pada usia 25 tahun. Dapat dianalisis dengan menghitung FVIVA, Future Value Interest Factor, NVT. Konsep VAVA ini berlaku untuk menghitung nilai mendatang dari suatu seri aliran kas yang sama secara periodik. Lihat tabel, jadi ini tuh ada tabelnya ya, tabel future value, present value, semua itu ada tabelnya guys. Yang membedakan nilainya itu yaitu periode suku bunga guys. Oke, lanjut. Di sini masih di tujuan investasi ya, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa mendatang, yaitu udah pastilah ya, terus mengurangi tekanan inflasi. Ya betul, karena kalau kita cuman sekedar nabung aja tapi gak dapat apa-apa ya, nanti kan akan kena inflasi. Seperti yang tadi yang cukup bunga 8%, harusnya kita dapat ya nilainya itu 1,4 tapi turun karena inflasi jadinya cuma 700 jutaan ya, hampir 50% itu kena inflasinya. Terus dorongan untuk menghemat pajak, oke, dan lain-lain. Nah, sekarang ke materi selanjutnya itu proses investasi. Nah guys, sebelum aku lanjut, pokoknya teman-teman di sini terus tontonin YouTube channel analisis investasi. Pokoknya di channel ini aku akan terus share berupa mengenai investasi ya guys. Jadi baik dari teori maupun cara pengaplikasiannya. Semoga dengan adanya YouTube channel ini bisa menambah wawasan, bisa menambah hasrat keinginan teman-teman, atau mungkin yang bingung pengen uangnya dikemanain, ya ini bisa menjadi salah satu solusi teman-teman untuk berinvestasi. Apalagi di zaman sekarang ini yang serba mahal, yang serba
tidak pasti ya, kondisi ekonomi yang masih terus merangkak hampir di seluruh dunia. Jadi kita benar-benar harus menggunakan uang itu dengan bijak ya. Jadi sesuatu yang belum penting ya sebaiknya ditunda dulu, diundur dulu, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang gitu. Jadi pergunakanlah uang sesuai dengan kebutuhannya saja, jadi proporsional saja, sisanya itu kalau bisa ya diinvestasikan gitu, jadi punya pendapatan lebih lah intinya ya. Oke, lanjut aja ya, ini kita langsung ke teori proses investasi, pembahasan proses investasi. Oke, halo guys, kita lanjut ya guys untuk proses investasi. Oke, proses investasi ini apa? Oke, di sini proses investasi adalah meliputi pemahaman dasar-dasar keputusan investasi dan bagaimana mengorganisir aktivitas-aktivitas dalam proses keputusan investasi. Nah, di sini ada hal mendasar dalam proses keputusan investasi adalah pemahaman hubungan antara return, expected return, dan risiko suatu investasi. Oke, jadi sebelum lanjut ya, ini kita akan bahas dulu untuk pemahaman yang pertama. Oke, di sini proses investasi meliputi pemahaman dasar-dasar keputusan investasi. Oke, jadi di sini dasar-dasar keputusan orang untuk berinvestasi, bagaimana mengorganisasinya dalam proses mengambil keputusan investasi apa yang akan diambil, baik dari sisi analisis teknikal maupun fundamental, terus memposisikan dananya, misalkan setelah kita menganalisis mungkin belum dari situ. Pertama itu pasti kita akan mencari tahu dulu gitu, misalkan kita punya budget dana untuk investasi itu berapa. Setelah itu, dan pastikan uang investasi itu jangan jangan disatukan dengan kebutuhan kalian untuk sehari-hari. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari itu jangan kalian pakai untuk investasi ya. Jadi memang sudah ada budgetnya masing-masing ya guys. Kalau investasi misalkan dari total pendapatan kalian investasikan 50%, nah 50% itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kayak gitu. Nah, setelah kalian menentukan budget berapa kalian untuk bisa berinvestasi, lalu kalian tentukan jika kalian jenis investor yang bukan risk taker, kalian bisa pilih instrumen keuangan seperti deposito ataupun obligasi. Nah, ataupun kalau misalkan kalian tipikal yang I'm risk taker gitu, kalian bisa nabung saham, beli sahamnya itu ya, kalian beli instrumen keuangannya itu di saham ya, benar, di saham. Nah, setelah itu kalian melakukan analisis investasi, portofolio, dan fundamental gitu. Nah, di situ nanti kita akan pilih beberapa perusahaan yang mungkin sebagai target kita untuk berinvestasi ya, karena kan di analisis teknikal dan fundamental itu sudah menganalisa segala mencangkup semua dalam aspek investasi gitu. Nah, setelah kita pilih, misalkan ada beberapa ya, katakanlah dari sekian banyak emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, kita pastikan ada, misalkan tersisa ada 3 emiten atau mungkin 5 emiten. Nah, sedangkan kita punya uang misalkan sekitar 20 juta. Oke, di situ top 5 emiten, karena memang bagusnya investasi itu jangan diinvestasikan hanya di satu emiten saja. Lebih baik diversifikasi, jadi lebih banyak gitu di spread gitu. Di spread ke beberapa saham gitu. Misalkan 5 saham yang terpilih itu diantaranya misalkan Telkom, Unilever, Unit Tractor, atau PTBA, atau Adaro Energy. Nah, misalkan dari 5 perusahaan tersebut, dari hasil perhitungan kalian ya, dari analisis teknikal, misalkan proporsinya Telkom itu berapa persen dari total jumlah dana yang kita punya gitu. Nah, semua itu nanti dipos-poskan berdasarkan masing-masing emiten, itu berapa persen dari total
total sumber dana yang kita miliki untuk berinvestasi kayak gitu. Nah terus di sini poin yang kedua, hal mendasar dalam proses keputusan investasi adalah pemahaman hubungan antara return yang diharapkan atau expected return dan risiko suatu investasi. Oke, ini masuknya masih ke analisis teknikal ya guys. Jadi di dalam dunia investasi itu bukan hanya investasi saja, mungkin dalam dunia bisnis pun ini sudah menjadi hukum ekonominya gitu. Jadi high risk high return. Jadi kalau kalian pengen return yang besar, resikonya pun ya kalian besar. Dan kalau kalian tipe yang risk taker gitu, instrumen keuangan yang paling tepat itu adalah bermain di saham. Nah saham itu kan sumber pendapatannya kita bisa ambil dalam dua hal. Pertama itu capital gain dan yang kedua itu dividen. Jadi kalian sesuaikan juga dengan kepribadian teman-teman, kepribadian investornya masing-masing. Apakah tipikal yang suka dengan mengambil keuntungan dengan capital gain, dengan jangka waktu yang pendek gitu kan. Kalau dividen itu dalam jangka waktu yang panjang dan tidak perlu analisis untuk kapan mereka jual, kapan mereka membeli. Tapi kalau capital gain kan perlu analisis grafik harga sahamnya itu untuk beberapa bulan terakhir atau mungkin dalam beberapa tahun terakhir malah ya. Nah selain itu banyak juga aspek yang menjadi pertimbangan ya, analisis fundamentalnya juga, belum lagi pengaruh politik, ekonomi gitu kan, kondisi ekonomi, geopolitik dan geoekonomi itu pun akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan saham di setiap detiknya. Oke, langsung aja. Oh my god. Di sini hubungan risiko dan return yang diharapkan dari suatu investasi merupakan hubungan yang searah dan linear. Artinya semakin besar return yang diharapkan, semakin besar pula tingkat risiko yang harus dipertimbangkan. Oke, tadi sudah aku jelaskan ya. Sekarang lanjut aja ke dasar keputusan investasi. Oke, di sini dasar keputusan investasi terdiri dari tingkat return yang diharapkan sama tingkat risiko serta hubungan antara return dan risiko. Oke, ini sebenarnya masih sama-sama aja ya. Oke, tadi dari beberapa instrumen keuangan yang paling tingkat risiko paling besar itu ada pada saham gitu. Risiko terkecil ya deposito atau obligasi ya. Itu ya bunganya sedikit tapi ya risikonya juga sedikit guys. Nah di sini ya, oke ini untuk penjelasannya untuk dasar keputusan investasi. Untuk return yang diharapkan investor dan investasi yang dilakukannya merupakan kompensasi atau biaya kesempatan, opportunity cost, dan risiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Oke, dalam konteks manajemen investasi perlu dibedakan antara return yang diharapkan dan return yang terjadi. Oke, di sini mungkin teman-teman paham ya maksudnya. Untuk return yang diharapkan investor dan investasi yang dilakukannya merupakan kompensasi dan risiko penurunan daya beli akan adanya pengaruh inflasi. Ya betul, seperti yang terjadi saat ini ya. Yang terjadi saat ini, saran dari aku, misalkan kalian punya, kalau lagi krisis seperti ini, terutama di beberapa negara, terutama di negara Eropa, seperti mungkin kalau teman-teman yang ngikutin sekarang mata uang euro, pokoknya mata uang negara Eropa itu rata-rata turun, grafiknya itu benar-benar merah turun karena mereka mengalami depresiasi ya, inflasi yang cukup tinggi gitu, sehingga daya beli masyarakat pun menurun. Semua semua kebutuhan sehari-hari itu meningkat dan pendapatan mungkin stagnan atau mungkin malah makin turun, karena kan ini berpengaruh juga terhadap perusahaan juga gitu. Kalau perusahaan keuangannya pun kurang sehat, otomatis nanti akan ada kebijakan mengenai salary ya gitu. Jadi ketika mempengaruhi daya beli ya karena pengaruh akibat inflasi. Kalau inflasinya semakin tinggi, harganya semakin mahal, yang mungkin tadinya uang berapa euro cukup untuk kebutuhan sehari-hari, mungkin sekarang karena inflasi yang terus
meningkat, jadinya tidak dapat mengcover kebutuhan sehari-hari. Seperti itu guys. Nah, terus di sini dalam konteks manajemen investasi ya, perlu dibedakan antara return yang diharapkan sama return yang terjadi. Nah, ekspektasi return itu sifatnya masih estimasi ya guys, jadi belum mutlak gitu. Ini juga kan ya kita nggak bisa prediksi gitu harga saham kedepannya itu seperti apa. Kita hanya bisa menganalisis secara teknikal pergerakan grafiknya dari beberapa bulan yang lalu setiap harinya berdasarkan historinya, serta analisis dari laporan keuangan juga kita bisa melihat dari situ, dan pengaruh-pengaruh lainnya seperti politik dan ekonomi saat ini. Nah, kalau ekspektasi return itu sifatnya masih estimasi, dan realized return itu ya kan ekspektasinya 10 misalkan, tapi yang terrealisasinya ya cuma 8, but it's okay gitu. Menurut aku dari 8 ke 10 itu nggak terlalu jauh gitu perhitungannya ya. Tapi kalau misalkan estimasinya 10 dan ternyata realize-nya di bawah 5, itu menurut aku ya ada yang salah mungkin dengan cara kita menganalisis. Baik dari sisi analisis teknikal atau fundamental, kita bisa mencari tahu proses analisa mana yang dirasanya itu kurang tepat gitu. Karena menurut aku estimasi itu seharusnya tidak gapnya itu jangan terlalu jauh gitu. Kalau misalkan beda-beda dikit ya, misalkan paling maksimal tuh 7 lah, menurut aku 7 itu udah paling ya bisa dikatakan dari expected dan realized tuh dia gapnya nggak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan di bawah 7, menurut aku itu sudah failed gitu, sudah gagal ya. Syukur-syukur ya 9,5, 99% dari ekspektasi dan realize-nya, berarti kalian sudah mampu menganalisa dan mengambil memproses sehingga mengambil keputusan investasi dengan tepat. Oke, terus return yang diharapkan, ekspektasi return merupakan tingkat return yang antisipasi investor di masa mendatang. Sedangkan realized return yaitu return aktual, merupakan tingkat return yang telah diperoleh investor pada masa lalu ya. Ini tadi sudah aku jelaskan. Oke, yang kedua tadi yang pertama tadi mengenai return, dan sekarang poin yang kedua itu resiko. Oke, di sini resiko bisa diartikan sebagai kemungkinan return aktual yang berbeda dengan return yang diharapkan. Secara spesifik mengacu pada kemungkinan realisasi return aktual lebih rendah dari return minimum yang diharapkan. Oke, berarti itu namanya sudah masuk ke resiko ya guys. Jadi bisa diartikan kalau misalkan ekspektasi returnnya 10 tapi ternyata realitanya itu cuma dapat 7 ya, 3-nya itu disebut dengan resiko. Tapi kalau misalkan estimasinya 10 dan kita dapat 15, yaitu melebihi dari ekspektasi, itu jauh lebih baik gitu. Nah, di sini return minimum yang diharapkan seringkali juga disebut sebagai return yang diisyaratkan atau required rate of return. Jadi sudah menjadi syarat ya tersendiri untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi. Oke, maksudnya apa sih Kak return minimum yang diharapkan ya? Jadi memang meskipun kita tidak bisa memprediksi secara pasti gitu return berapa yang bisa kita dapatkan, namun tetap seorang manajer investasi itu harus memberikan benchmark-nya itu di batas minimalnya itu tuh berapa untuk mendapatkan return, itu harus tetap ada gitu return minimalnya gitu. Jangan sampai yang namanya investor kan ingin berinvestasi itu ingin mendapatkan pendapatan lebih atau minimal ya kita bisa mengurangi resiko inflasi gitu kan. Kebayang kalau misalnya kita investasi tapi kita cuma dapat ruginya aja gitu kan, ya pasti nggak mau lah ya, siapa sih yang mau gitu. Cuman tetap seorang manajer investasi itu bertanggung jawab penuh atas alokasi dana dari para investor, dan itu larinya kemana aja tuh dia untuk berinvestasi.
Jadi di sini memang tanggung jawab investor itu sangat besar ya. Oke, dan kalaupun misalkan kita pakai manajer investasi, biasanya manajer investasi itu di corporate ya gitu. Tapi kalau soal secara individu aku sih kurang tahu ya. Mungkin ini bisa menjadi apa ya namanya, bagi teman-teman yang mungkin udah mulai pengen berinvestasi tapi kayak nggak tahu mulainya tuh harus dari mana gitu kan, bingung gitu untuk mencari tahu informasinya. Kalian bisa buka googling, banyak banget sumber informasi terutama, tapi kalian harus mendapatkan sumber informasi yang kredibel ya, seperti misalkan informasi Bursa Efek Indonesia pertama itu ya, terus Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya itu kalian bisa sering-sering baca lah ya, karena di situ pasti akan ada banyak banget informasi yang disampaikan mengenai financial, capital market, ekonomi dan geopolitik saat ini. Oke, langsung ya di sini slide ke-18. Di sini ada dasar keputusan investasi. Itu tingkat hubungan tingkat risiko dan ekspektasi return. Di sini return yang diharapkan. Nah, ini kalian bisa lihat ya untuk grafiknya di sini hubungan risiko dan return yang diharapkan nih, risiko rendah. Ya, grafik return yang diharapkan ini cuma segini gitu. Nah, terus ini risiko sedang naik, risiko tinggi nih, risiko tinggi dia akan terus menanjak juga ya grafiknya, dan risiko sangat tinggi ini return yang diharapkannya segini. Jadi kalau kita gambarkan hubungan antara tingkat risiko dan ekspektasi return itu seperti ini guys, seperti nanjak gitu ya. Jadi semakin tinggi itu risiko pun sangat tinggi dan returnnya pun jelas ya besar. Nah, di sini untuk slide yang terakhir proses keputusan investasi. Nah, di sini di sini materi yang terakhir ya guys. Penentuan tujuan investasi. Penentuan kebijakan investasi. Oke, ini jadi kayak grafik rangka pemikiran lah ya kalau misalkan dari bahasa skripsi itu. Penentuan tujuan investasi, penentuan kebijakan investasi, pemilihan strategi portofolio, pemilihan aset, pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Oke, jadi inilah proses rangka pemikiran untuk proses keputusan investasi. Ya, kembali lagi misalkan tujuan investasi teman-teman itu tergantung personalnya masing-masing. Tapi yang secara umum rata-rata itu ya pasti ingin punya nilai yang lebih gitu dari modal yang kita punya. Dari misalkan kita punya modal 10 juta ya, dengan kita berinvestasi ya kita pengen dari 10 juta itu jadi menghasilkan misalkan 12 juta untuk menambah tingkat hidup seseorang gitu ya. Nah, terus atau misalkan ya kalian udah kelebihan uang gitu, bingung mau dikemanain, kalian bisa penentuan tujuan itu bisa lakukan investasi. Terus atau kalian pengen belajar juga, kalau masih pengen belajar sih boleh juga ya, karena menurut aku pembelajaran yang paling mudah untuk dipraktekkan itu untuk diaplikasikan itu ya harus praktek langsung. Ketika praktek langsung itu antara tindakan, yang penting kalian tahu secara keseluruhannya aja dulu konsep dari investasi, secara landscape-nya itu secara keseluruhan, penting kalian pahami itu dulu. Nah, jadi pada saat dipraktekkan itu
kita nggak terlalu bingung gitu, ini maksudnya apa ya, ini maksudnya apa ya. Nah kan lebih bagus juga kalian harus bisa memahami istilah-istilah yang ada pada dunia investasi. Nah mungkin teman-teman yang ngikutin YouTube channel analisis investasi ini bisa ada ya aku video untuk mengenal istilah-istilah dalam dunia investasi, ada guys videonya, nanti aku cantumkan ya link di atas. Nah terus poin kedua itu penentuan kebijakan investasi. Yang kebijakan investasi ini terdiri dari keputusan alokasi aset sama alasan jumlah dana, pajak, dan biaya pelaporan. Alokasi aset. Keputusan alokasi aset dengan batasan jumlah dana, pajak, dan biaya pelaporan. Oke, jadi kebijakan investasi itu pasti ada batasan jumlah dana, dikenakan pajak juga, dan ada biaya pelaporannya, itu pasti udah ada lah ya. Kalau perusahaan-perusahaan go public itu mewajibkan merilis laporan keuangannya itu secara transparan gitu. Jadi transparan kepada investor ya. Biasanya tuh kalau perusahaan-perusahaan go public itu ada ada akuntan publik gitu, dan itu sifatnya harus independen gitu ya, eksternal lah sebaiknya, itu dari pihak luar, jangan dari pihak internal perusahaan ya. Nah terus yang ketiga ini ada pemilihan strategi portofolio. Nah ini juga sangat penting, bagaimana cara untuk menghitung strategi portofolio ini tuh banyak banget guys metode-metode yang bisa kalian pilih untuk pemilihan strategi portofolio. Nah pemilihan strategi portofolio ini ada dua ya guys, ada portofolio aktif sama strategi portofolio pasif. Nah terus pemilihan aset. Nah pemilihan aset itu kalian bisa pilih investasinya itu dalam aset yang berbentuk seperti apa, bukan hanya dalam capital market saja. Investasi itu kan banyak banget ya yang bisa kalian pilih. Selain dari instrumen keuangan itu, misalkan kalian misalkan investasi dalam bentuk tanah, bisa ya, gedung ya, bangunan, atau misalkan peralatan mesin gitu, itu bisa menjadi salah satu instrumen kalian dalam memilih aset untuk berinvestasi. Tapi kembali lagi, memang untuk aset-aset seperti tanah, rumah, atau bangunan itu tingkat likuiditasnya itu memang tidak semudah kita berinvestasi di instrumen keuangan ya, seperti saham. Ya saham itu paling liquid ya di antara yang lain, karena kalau deposito itu pasti ada jangka waktunya. Misalkan kita deposito untuk 1 tahun, ya udah kita baru bisa ambil tabungan kita itu selama 1 tahun ke depan nanti gitu, dan kita setiap bulannya itu akan mendapatkan interest atau bunga kita selama menabung setahun di situ. Biasanya bunga deposito itu sekitar berapa ya, 3% mungkin, 3-5% ya kalau nggak salah per bulan. Aku nggak pernah deposito, jadi aku nggak tahu, cuman aku pernah ditawarkan, tapi aku kurang tertarik lah guys untuk ikut kayak deposito kayak gitu. Nah terus ya itu yang membedakan itu tingkat likuiditasnya guys. Kalau tanah itu kan ya ngejualnya pun agak lama gitu ya, kalau kita butuh uang cash gitu. Terus bangunan juga waktunya nggak bisa cepat gitu, jadi cukup lama kalau misalkan pengen laku. Ke peralatan, inventory peralatan juga sama, peralatan juga ya intinya kita harus cari buyernya dulu gitu kalau kita pengen convert
aset kita ke dalam bentuk uang cash kayak gitu guys. Jadi ini pemilihan aset itu sangatlah penting. Kalau misalkan kalian tadinya target untuk berinvestasi itu misalkan maksimal berapa tahun ya, misalkan cuman dalam waktu 1 tahun, nah kalian punya uang 500 juta, nah bingung tuh uangnya dikemanain gitu misalkan, tapi nanti tahun depannya itu aku akan pakai untuk misalkan untuk biaya sekolah, misalkan untuk biaya sekolah anak gitu. Nah itu benar-benar kalian harus disesuaikan dengan kondisi pribadi investornya masing-masing gitu. Kalau menurut aku ya kalau cuma setahun aja sih, antara emas atau di instrumen keuangan di saham. Cuman kalau pengen yang benar-benar low risk, ya itu aja, surat hutang atau obligasi. Ya menurut aku obligasi itu lebih lumayan lah ketimbang deposito. Kalau emas juga bagus, tapi kalau cuma 1 tahun kayaknya kurang begitu signifikan gitu gap harga beli dengan nanti harga yang kita jual, karena emas itu baru terasa manfaatnya itu dalam jangka waktu yang panjang guys gitu. Jadi nggak bisa 1 tahun tuh itu termasuk short term ya, jadi jangka waktu yang pendek gitu ya. Kalau dalam jangka waktu yang pendek itu antara saham dan deposito sih. Kalau menurut aku obligasi pun 1 tahun tuh itu udah yang paling short term, biasanya tuh obligasi 10 tahun kayak gitu, waktunya tuh lebih panjang-panjang gitu loh guys. Nah itu untuk kalian pemilihan aset, jadi benar-benar kayak kalian matengin kalau kalian itu mau investasi di instrumen apa, di aset yang seperti apa gitu. Kalau misalkan cuma setahun ya itu aja menurut aku, saham atau enggak deposito atau emas. Dah 3 poin itu aja. Dan yang terakhir atau mungkin ya kalau situasi kayak gini kayaknya belum tepat lah ya kalau kita pengen bisnis, karena daya beli masyarakat kita sekarang udah mulai turun lah. Dan yang kelima ini pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio, benchmarking terhadap indeks portofolio pasar. Nah jadi kinerja portofolio itu harus terukur dan harus dievaluasi gitu di akhir ketika manajer investasi itu menentukan benchmark ekspektasi return dengan realisasinya. Misalkan kalau sesuai, itu tetap harus ada pengukuran dan evaluasi ya kinerja portofolionya itu, hasilnya itu apakah tren positif atau tren negatif atau tidak bisa memberikan kepuasan bagi para investor dalam menghasilkan ekspektasi return yang diharapkan gitu guys. Jadi benar-benar kinerja dari portofolio itu harus ada evaluasi, dan lebih bagus itu kalau misalnya ada yang kurang ya dievaluasi di bagian mananya yang kurang, itu bisa menjadi bahan pertimbangan kita, karena itu pun penting apakah kita akan tetap melanjutkan investasi di instrumen tersebut atau kita mau pindah ke aset yang lain. Misalkan ini tidak sesuai dengan ekspektasi, kalian merasa ada suatu hal yang lebih menjanjikan, itu kalian bisa gitu. Nah lebih bagus ketika sudah sesuai tercapai melebihi ekspektasi return, malah itu lebih baik ya. Tapi kalau tidak melebihi batas ekspektasi, ya kalau melebihi batas ekspektasi itu lebih bagus lagi terus dikembangkan. Semakin manajer investasi berhasil melakukan investasinya diversifikasi dari berbagai instrumen keuangan dan bisa menghasilkan ekspektasi return lebih dari yang diharapkan, itu kan pasti nanti kepercayaan investor pun meningkat, terus
dana dari investor juga akan lebih mudah, karena kan sudah dibangun rasa kepercayaannya gitu terhadap manajer investasi tersebut gitu ya teman-teman. Gak kerasa ya udah hampir 1 jam ini aku membahas seputar investasi, baik dari sisi pengertiannya maupun pengaplikasiannya dan penjelasannya. Oke guys, jadi sekian dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat. Dan mungkin teman-teman yang tadinya nggak tahu apa itu, bagaimana dalam melakukan investasi di instrumen keuangan khususnya di capital market, semoga ya dengan nonton video ini sedikit tercerahkan. Ya mohon maaf kalau misalkan ada masih ada banyak kurang-kurangnya guys, dan mungkin public speaking aku kurang begitu bagus. Semoga teman-teman bisa harap maklum ya. Oke guys, sekian dulu video aku kali ini. Terima kasih yang udah support dan yang udah nonton sampai di penghujung video. Jangan lupa untuk terus support YouTube channel Analisis Investasi dengan cara like, comment, share, dan subscribe. See you in the next video. Bye bye.